Belum lagi berbicara bagaimana generasi muda kita sulit untuk mencari lapangan pekerjaan yang layak juga. Ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi masalah sosial dan masalah keadilan. Kita berharap ke depan pembangunan Indonesia tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan serba benda. Walaupun kita juga sepakat bahwa infrastruktur itu penting, betul? Tapi infrastruktur yang benar-benar diperlukan. Jangan karena ingin menghadirkan mega proyek atau bangunan-bangunan mercusuar, kemudian anggaran negara yang terbatas itu tidak bisa dialokasikan untuk penguatan dan pembangunan sumber daya manusia tadi, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan. Nah, ke depan kita berharap tentunya, insya Allah jika Mas Anies Baswedan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, dan jika Partai Demokrat bisa kembali ke pemerintahan nasional, kita ikhtiarkan bersama-sama. Yang tidak pernah berubah dari Bandung adalah generasi muda yang kreatif, yang punya energi positif. Yang pemerintah nggak punya apa? Kreativitas. Yang pemerintah punya kreativitas, nggak punya. Inovasi, nggak punya. Pemerintah punya pengalaman lapangan minim, jejaring kurang. Nah, begitu kita undang anak-anak muda partisipasi, apa yang terjadi? Muncul ide, gagasan, terobosan yang bagi kami di pemerintah nggak terpikirkan. Lalu apa yang terjadi? Diakomodasi, diadopsi, dan jadi terobosan yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat di Jakarta. Ini contoh. Jadi kami melihat ke depan, ruang ini akan dibuka lebih luas. Dan Bandung, ini salah satu contoh yang tadi Kang Ahaye bilang, yang tidak berubah dari Bandung adalah anak muda kreatif yang terus-menerus mensuplai kreativitas di Republik ini. Semuanya, terus-menerus berderet ke kreativitas. Dan Bandung kota apa? Kota kembang ya. Udah ditetapkan UNESCO jadi apa? Bandung kreatif. Kota kreatif dunia. UNESCO mengakui ini sebagai kota kreatif dunia. Jadi UNESCO mengakui. Jadi memang Bandung sebagai kreatif. Jadi kita berharap teman-teman, ke depan kita melihat ruang itu harus dibuka oleh pemerintah. Dan kalau pemerintah kerja bersama dengan anak muda, maka akan banyak kebaruan terus-menerus. Nah, di sisi lain anak muda punya tantangan tersendiri nih. Udah sekolah, udah kuliah, selesai itu ketemu masalah lapangan pekerjaan. Bener nggak tuh? Lapangan pekerjaan. Terus mau cari rumah. Harga rumah? Ya. Jadi kita melihat bagaimana perluasan lapangan pekerjaan. Tadi Kang Ahaye pas lagi diskusi ada kalimat menarik dari Kang Ahaye. Dia menggunakan kalimat begini. Kita di Indonesia banyak pekerja, kurang pekerjaan. Ada negara lain banyak pekerjaan, kurang pekerja. Di sini banyak yang mengharapkan. Jadi kami melihat dalam jangka pendek ini penting untuk menumbuhkan lapangan pekerjaan khususnya dari industri kreatif, khususnya yang ukuran mikro kecil, karena itu yang akan cepat sekali bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan begitu, maka generasi baru yang sudah menuntaskan sekolah, sudah menuntaskan kuliah, mereka dapat tempat untuk berkarya dan memiliki stabilitas untuk bisa hidup layak dan menabung untuk masa depan yang lebih baik. Prioritas ini prioritas serius, dan itu artinya pemerintah melakukan perubahan aspek regulasi, akses kepada permodalan, akses kepada kemudahan usaha yang harapannya nanti bisa memperluas lapangan pekerjaan sehingga lebih banyak lagi yang langsung bisa mendapatkan kesempatan
kesempatan untuk berkarya. Dan kita melihat potensi itu luar biasa besar. Bila itu disiapkan secara serius, insya Allah akan membawa perubahan buat masa depan kita. Mungkin itu Kang Ahaye sebagai pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah tepuk tangan untuk Kang Ahaye dan juga Kang Anies. Luar biasa sekali sudah diundangkan untuk sama-sama membuka dari Kang Anies dan juga Kang Ahaye. Kan ataupun yang menjadi permasalahan, tidak sedikit anak muda yang mudah mengakses situs-situs yang sensitif, mulai dari situs pornografi mungkin, mohon maaf, kemudian juga mengenai cybercrime, hoax dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan ialah bagaimana alternatif solusi serta upaya dari Mas Anies dan Mas Ahaye mengenai mengatasi konflik tersebut dan bagaimana cara mengelola potensi anak muda itu sendiri. Kemudian untuk pertanyaan kedua mengenai permasalahan isu sosial dan politik. Karena kita membahas mengenai kepemudaan, jadi kurang lebih rekat kaitannya dengan kepemudaan, khususnya mahasiswa, sosial politik. Pada saat kini Indonesia sudah jelas didominasi oleh anak muda. Bahkan bisa dibilang sejak kemerdekaan, bahkan hingga Orde Baru, pergerakan itu dimulai dari pemuda, dari mahasiswa. Nah, yang ingin saya tanyakan ialah bagaimana Mas Anies dan Mas Ahaye untuk mengelola potensi tersebut dan bagaimana agar pemuda itu Ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa? Ini saya contoh. Di pemerintahan bikin kebijakan. Di dalam demokrasi modern, saya ingatkan beberapa hari yang lalu, bahwa di dalam proses ini semua tidak ada kekuasaan yang berpindah, tidak ada kekuasaan yang hilang. Kekuasaan itu tetap dan terus berada di tangan rakyat Indonesia. Yang berpindah itu adalah kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan rakyat. Dan tiap 5 tahun sekali, rakyat yang memegang kekuasaan menitipkan kewenangan itu secara bergantian. Inilah negara modern, inilah negara demokrasi.